Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Nah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Nah, bukan berarti sekolah libur. Oleh sebab itu, di sini akan membuat video pembelajaran mengenai materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajarannya. Nah, sebelumnya kalian absen terlebih dahulu menggunakan link yang sudah dibagikan di Google Classroom. Nah, di sini untuk materi dan tugas kalian bisa kalian akses di Google Classroom atau menggunakan link yang tertera pada deskripsi. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu agar materi yang dipelajari mudah untuk dipahami. Berdoa masing-masing dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk materi tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kita perlu menguasai dulu nih materi prasyaratnya, agar kalian bisa mudah memahami materi ini. Nah, materi prasyaratnya yaitu mengenai bangun datar yang berupa persegi panjang dan lingkaran, serta bangun ruang yaitu prisma. Nah, di sini kita akan membahas sedikit mengenai materi prasyarat ini. Materi prasyarat yang pertama yaitu bangun datar. Di sini ada dua, yaitu persegi panjang dan lingkaran. Nah, di sini persegi panjang. Persegi panjang merupakan suatu segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Keliling persegi panjang rumusnya 2 kali P ditambah L dan luasnya sama dengan P dikali L, dengan P sebagai panjang dan L sebagai lebar. Selanjutnya ada lingkaran. Nah, lingkaran adalah sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Nah, di sini terdapat gambar lingkaran dengan pusat dan jari-jari R. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya 2 PR dan luas lingkaran adalah PR kuadrat atau PR pangkat 2. Prasyarat bangun ruang di sini yaitu ada prisma. Ini gambar prisma. Lalu prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Nah, di sini terdapat gambar prisma segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5 dan bidang atasnya berbentuk segi 5 juga. Nah, bidang alas dan bidang atas ini sejajar serta kongruen, itu yang dinamakan prisma. Nah, untuk luas prisma sendiri adalah keliling alas dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas, dan untuk volumenya luas alas dikali tinggi. Pada materi bangun ruang sisi lengkung khususnya tabung di sini kita akan membahas beberapanya, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian tabung. Yang kedua yaitu mengenai unsur dan sifat tabung. Yang ketiga mengenai jaring-jaring tabung. Yang keempat volume dan luas permukaan tabung. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu contoh soal. Kita bahas di sini yaitu pengertian tabung. Di sini, tabung merupakan suatu bangun ruang yang disusun oleh 3 buah sisi, yakni 2 buah lingkaran yang memiliki ukuran sama, serta satu segi 4 yang menyelimuti atau mengelilingi kedua lingkaran itu. Nah, bangun tabung juga kerap disebut sebagai silinder. Di dalam bahasa Inggris, cylinder. Nah, tabung ini merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini kita coba. Nah, jadi tabung ini terdiri dari 3 buah sisi, yaitu 2 buah lingkaran yang ini dan ini, 2 buah lingkaran dan satu segi 4. Nah, segi 4-nya itu selimutnya yang ini. Nah, di sini terdapat beberapa benda di sekitar kita yang berbentuk tabung. Di sini ada ember, baterai, paralon, dan kaleng minuman. Selanjutnya yang kedua itu ada unsur dan sifat-sifat tabung. Nah,
Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur tabung. Nah, bisa dilihat pada gambar tabung dan gambar jaring-jaring tabung di sini. Yang pertama yaitu sisi tabung. Nah, bidang yang membentuk suatu tabung yang terdiri atas dua buah lingkaran serta satu buah selimut. Yang tadi ya, yang lingkaran, dua buah lingkaran dan satu buah selimut berbentuk persegi panjang kalau di sini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu selimut tabung, yaitu bidang yang menutupi tabung. Nah, selimut tabung ini berbentuk persegi panjang yang ini. Nah, selanjutnya ada jari-jari. Nah, setengah dari titik pusat lingkaran pada bagian alas dan tutup tabung. Nah, ini namanya jari-jari. Ini jari-jari. Nah, selanjutnya yang keempat ada diameter. Nah, diameter ini 2 kali dari jari-jari. Nah, berarti yang ini melewati titik pusat ya. Itu, ini jari-jari. Nah, ini jari-jari. Ini diameter. Yang tadi juga diameter. Nah, selanjutnya ada tinggi tabung. Nah, tinggi tabung ini adalah lebar pada sisi bagian lengkung pada selimut tabung yang ini. Nah, untuk pada tabungnya yaitu yang ini dinamakan tinggi tabung. Sifat tabung. Nah, tabung ini memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, itu mempunyai 2 rusuk. Yang tadi ya, nih, 2 rusuk. Yang ini dan yang ini. Yang kedua, itu alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang tadi, alasnya berbentuk lingkaran dan tutupnya berbentuk lingkaran. Nah, yang ketiga itu mempunyai 3 bidang sisi. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Alas, selimut, dan tutup. Nah, selanjutnya yang keempat itu tidak memiliki titik sudut. Jadi, tabung ini tidak memiliki titik sudut. Yang kelima, tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Jadi, tinggi yang dinamakan tinggi itu jarak antara alas dan tutup tabung itu dinamakan tinggi. Ini dinamakan tinggi nih. Itu mengenai sifat-sifat tabung. Yang ketiga yaitu mengenai jaring-jaring tabung. Ini adalah contoh jaring-jaring tabung, yaitu terdiri dari tutup, selimut, dan alas. Ini jika diuraikan akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh jaring-jaring tabung. Terdapat 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang untuk membentuk suatu tabung seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada volume dan luas permukaan tabung. Nah, volume ini karena tabung merupakan sebuah prisma dengan alas berbentuk lingkaran, maka di sini kita untuk mendapatkan rumus volume tabung kita menggunakan volume prisma, yaitu volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka luas alasnya ini adalah luas lingkaran. Luas alasnya ini adalah luas lingkaran ya. Nah, sehingga karena luas lingkaran adalah pi r kuadrat dari yang sudah kita bahas di awal tadi di materi prasyarat, sehingga volume tabung adalah pi r kuadrat dikali T atau pi r kuadrat T. Nah, di mana V ini adalah volume tabung, Pi ini adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 dipakai ketika jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Jika bukan kelipatan 7 jari-jarinya, maka menggunakan 3,14. Nah, R itu adalah jari-jari alas atau atap karena alas dan atap merupakan lingkaran.
mempunyai jari-jari yang sama, jadi terserah mau jari-jari alas atau atap. Nah, dengan T adalah tinggi tabung, jadi tinggal disubstitusi saja untuk mencari volume tabung. Luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ini adalah jumlah dari luas ketiga bangun datar, karena tabung tadi terbentuk dari 3 bangun datar, yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, di sini luas selimutnya itu atau luas persegi panjangnya adalah 2 PRT. Nah, maka luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut atau luas persegi panjang, sehingga rumus luas permukaan tabung jika diturunkan akan menjadi seperti ini. Luas alas, luas tutup ditambah luas selimut, maka PR kuadrat ditambah PR kuadrat sama ditambah 2 PRT sama dengan, karena ini sama jadi dijumlahkan jadi 2 PR kuadrat plus 2 PRT, lalu ini dikeluarin jadinya sehingga didapat luas permukaan tabung adalah 2 PR R plus T. Yang terakhir kita bahas di sini yaitu yang kelima, mengenai contoh soal dari tabung sendiri. Contoh soal yang pertama yaitu soalnya tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 10 cm, maka volume tabung tersebut adalah. Nah, untuk soal esai, dalam menjawab soal esai kita perlu untuk menjawabnya itu ada diketahui, ditanya, dan jadi. Jangan lupa dijawabnya ya. Jadi harus ada poin-poin itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah, yang pertama di sini tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 10 cm, maka volume tabung tersebut adalah, di sini ada gambar tabungnya, tingginya 10 cm dan diameternya 14 cm. Jadi di sini diketahui diameter tabung atau D sama dengan 14 cm, sehingga jari-jarinya itu adalah 14 dibagi 2, jadinya 7 cm. Selanjutnya tinggi tabung atau T di sini adalah 10 cm. Lalu ditanya volume tabung, berarti V yang ditanya. Sehingga kita menggunakan rumus volume tabung yaitu PR kuadrat T. Kita substitusikan, V sama dengan 22/7. Memakai 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. Nah, ini bisa dicoret. Jadinya 22 kali 7 kali 10. 22 kali 7 154 dikali 10 jadinya 1540 cm pangkat 3. Nah, jangan lupa di akhirnya diberi jadi atau kesimpulan. Jadi volume tabung tersebut adalah 1540 cm pangkat 3. Sehingga soal uraiannya itu terjawab secara sempurna karena ada diketahui, ditanya, dijawab, dan kesimpulan atau jadi. Soal yang kedua, yaitu di sini sebanyak 88 liter bensin dituangkan ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jari 20 cm. Berapakah ketinggian drum tersebut? Nah, di sini penyelesaian seperti tadi harus ada diketahui, ditanya, dijawab, dan kesimpulan. Nah, di sini diketahui, dari soal diketahui jari-jari tabungnya adalah 20 cm. Jadi di sini tulis jari-jari tabung 20 cm. Nah, di sini sebanyak 88 liter bensin. Nah, berarti ini adalah volumenya. Di sini diketahui volume atau V adalah 88 liter. Nah, liter ini setara dengan desimeter pangkat 3. Jadi 88 liter itu sama dengan 88 desimeter pangkat 3. Nah, karena jari-jari tabungnya berbentuk cm, maka kita ubah juga ke dalam bentuk cm volumenya. Berarti 88 desimeter pangkat 3 sama dengan karena turun 1, berarti karena ini pangkat 3 dikali 1000, jadinya 88.000 cm pangkat 3. Selanjutnya ditanya adalah tinggi drum. Berapa tinggi drum tersebut? Nah, di sini dijawab, berarti
menggunakan rumus volume tabung. V sama dengan PR kuadrat T. V di sini kita masukkan 88.000 sama dengan di sini kita memakai 22/7 dikali R-nya 20 dikali 20 dikali T. Nah, di sini 88.000 sama dengan 22 dikali 20 440. 440 dikali 20 itu 8.800 per 7 ya jadinya. Cm pangkat 2 dikali T. Nah, berarti T di sini sama dengan 88.000 dikali 7. Maaf, kita hapus dulu biar agak jelas. Dikali 7 per 8.800. Nah, sehingga bisa dicoret. Maaf tulisannya jelek karena menggunakan mouse ya. Jadi ini dapat 10, ini dapat 7. Berarti 10 kali 7 adalah 70 cm. Jadi tinggi tabung atau tinggi drum tersebut adalah 70 cm. Begitu untuk contoh soal yang kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Untuk tugas dan materi bisa kalian kerjakan, bisa kalian pahami lagi materinya. Untuk linknya berada di link deskripsi atau tercantum pada Google Classroom kalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.